Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ada iskal ya ikhwan masalah wajah? Wadah. Jelas. Fahimtum? Fahimtu Abdul Wahab? فهمت يا حارث عبد المجيد فهمت نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الشاهد من هاتين الآيتين ذكر اليد، وذكرت اليد هنا بلفظ التثنية خلقت بيدي من اليدين، penyebutan musanna. Dan juga firman-Nya bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah itu terbentang. Qala asy-syarih Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala qauluh, firman Allah ma mana'aka ila akhiril ayat fadammanat hatanil ayatani, kedua ayat ini mengandung isbatal yadaini, menetapkan dua tangan Allah subhanahu wa ta'ala sifatan haqiqiyatan lahu subhanahu, sebagai sifat yang hakiki milik Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bih, berdasarkan yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fil ayatil ula yuwabbihu iblisa ala imtina'ihi anis sujudi li Adam. Maka pada ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menjelek-jelekkan iblis disebabkan karena keengganan dia untuk sujud terhadap Adam. Ya, menghinakan iblis, menjelekkan iblis, merendahkan iblis karena enggan untuk sujud terhadap Adam, yang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Alladzi khalaqahu biyadaihi, di mana Allah menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya. Naam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Wala yumkinu hamlul yadaini huna 'alal qudrah, tidak mungkin membawa makna dua tangan yang dimaksud di sini adalah qudrah, maha kuasa. Ya, yad yakni maknanya adalah kekuasaan. Tidak mungkin. Ya. Fa innal asya'a jami'an, karena segala sesuatu seluruhnya, hatta iblis,
Walaupun iblis khalaqahallahu biqudratih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis juga dengan kekuasaannya, ya kan? Ya. Bisa difahami ya, ikhwan? Allah menciptakan seluruh makhluk tentunya dengan apa? Qudrah. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa li adama khususiyatun yatamayyazu biha. Kalau demikian maka tidak tinggal lagi ada keistimewaan khusus terhadap penciptaan Adam alaihissalam. Ya. Tidak ada keistimewaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Tidak ada keistimewaan. Iya kan? Kalau yang dimaksud di situ biyadaya maknanya apa? Bil qudrah. Ya. Dengan kudrah, dengan kekuasaan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di hadapan iblis? Ya, iblis juga diciptakan dengan kekuasaan. Tentunya iblis juga akan mengatakan apa? Ya Allah, engkau juga menciptakan aku dengan biyadaika ya Allah. Iya kan? Sebagaimana kamu ciptakan dia biyadaika, maka engkau juga menciptakan aku dengan biyadaika. Ya, ini maksudnya apa? Bil qudrah. Dengan kekuasaan. Nah, kalau begitu tidak ada keistimewaan pada penciptaan Adam alaihissalam. Dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bima khalaqtu biyadai, bukan penyebutan keistimewaan terhadap Adam alaihissalam. Abad. Naam. Maka ini menunjukkan batilnya penakwilan tersebut. Sampai kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, ketika menjelaskan ini berarti ini menunjukkan bahwa kalau makna di dalam ayat tersebut artinya adalah qudrah, kekuasaan, maka iblis lebih pandai dari Jahmiyah dan selain mereka. Iblis lebih pandai mestinya kan? Ya, tentu dia akan lebih menjalankan akalnya. Ya, dia yang paling pertama yang mengqiyas. Awwalu man qasa iblis. Tentunya dia akan iktiraf terhadap Allah. Kamu juga ciptakan saya dengan kekuasaan. Nah. Wa fi hadits Abdullah bin Amr. Di dalam hadis Abdullah bin Amr, Inna Allah azza wa jalla khalaqa thalathata asya'a biyadih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 hal, 3 makhluk dengan tangannya. Khalaqa Adama biyadih. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa kataba Taurata biyadih. Allah menulis Taurat dengan tangannya. Wa gharasa jannata adanin biyadih. Dan menanam surga Aden itu dengan tangannya. Naam. Apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di sini bukan dari hadis Abdullah bin Amr. Naam. Akan tetapi dari hadis disebutkan di sini dari hadis Al-Harith bin Naufal
Dan perlu dicek kembali dalam Kitabul Azamah. Dan juga diriwayatkan oleh Daruqutni, Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Di sini sama sekali tidak disebutkan tentang kedudukan sanadnya. Ada riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Al-Harith, tapi dengan sanad yang mursal. Itu disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Sebab Abdullah bin Al-Harith bukan termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sanad Al-Imam Al-Baihaqi tersebut juga terdapat dua perawi yang lemah, Ismail bin Abi Uwais dan ayahnya, Abu Uwais. Namun di sini disebutkan riwayat yang sahih. Naam. Pengarang kitab apa? Pentahqiq kitab ini Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Beliau mengatakan wa sahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala. Dan telah sahih dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata, yakni ini bukan sabda Nabi tapi asar dari Abdullah bin Umar, perkataan beliau. Namun perkataan beliau ini tidak mungkin berasal dari akal atau ijtihad. La majal al-ijtihad fihi, maka mempunyai hukum marfu'. Punya hukum marfu'. Ada di antara ikhwan punya Mukhtasarul Ulu? Ada yang punya? Nah, Fuqara'ul Kutub. Naam, ini anak pernah punya tapi hilang, timbanya entah kemana. Naam. Al-muhim, telah sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, khalaqallahu arba'ata asya'a biyadihi. Allah menciptakan 4 makhluk dengan tangannya. Al-arsya. Pertama arash. Wal qalama. Yang kedua pena untuk menulis takdir. Wa adama. Yang ketiga Adam khusus. Wa jannata adn, dan surga Aden. Thumma qala li sairil khalq kun fakana. Kemudian berkata kepada makhluk yang lainnya, jadilah, maka terjadilah. Naam. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa yang lain dari selain 4 makhluk ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kun. Kali 4 ini merupakan makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dengan kana? Dengan kunda? Dengan kunda? Dengan tangan dan dengan kun? Apa ya? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam.
khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Berarti ada keistimewaan tersendiri dengan tangan dan juga tentunya dengan kun. Naam. Fatakhsisu hadhihi thalathati bidzikr, maka pengkhususan 3 di sini disebutkannya. Yang sahih di sini 4. Ma'a musyarakatiha li baqiyatil makhluqati fi wuqu'iha bil qudrah. Padahal ya, ketiga atau keempat makhluk tersebut juga sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya dalam hal kejadiannya itu, diciptakannya itu dengan kekuasaan, dengan kudrah. Lalu kenapa yang disebutkan hanya 4? Dalun ala ikhtisasiha bi amrin zaid. Ini menunjukkan ada kekhususan, ya, ada perkara tambahan di situ. Nah, menunjukkan penyebutan Allah menciptakan dengan tangannya merupakan tambahan, bukan yang dimaksud dengan kudrah. Ini untuk membantah mereka. Pertama. Yang kedua, wa aidan, demikian pula, falafzul yadaini bitasniyati, lafaz dua tangan dengan menyebutkan musannanya dengan lafaz musanna, lam yu'raf isti'maluhu illa fil yadil haqiqiyah. Tidak diketahui penggunaannya ketika disandarkan kepada tangan menyebutkan dengan lafaz musanna, kecuali pada tangan yang hakiki, bukan yang majaz. Kecuali pada tangan yang hakikiyah. Walam yarid qattu bima'nal qudrati awin ni'mah, dan tidak datang sama sekali penyebutan yad dengan musanna lalu dimaknakan dengan kudrah ataukah ni'mah. Fa innahu la yasughu ayyuqal, karena tidak benar untuk dinyatakan khalaqallahu bi qudrataini aw bi ni'mataini, Allah menciptakannya dengan 2 kekuasaan atau 2 kenikmatan. La. 2 kekuasaan. Kekuasaan Allah tak terbatas dan tak terbilang. Kenikmatan Allah tak terbatas dan tak terbilang. Naam. Maka tidak mungkin diartikan di situ dengan 2 qudrah, 2 ni'mah. Naam. Paham ya, ikhwan? Jadi kalau sudah disebutkan lafaz musanna, maka itu menunjukkan yad haqiqiyah. Beda kalau mufrad, mungkin yang dimaksudkan lain, mungkin. Kalau jamak, mungkin dimasukkan yang lain. Tapi kalau sudah disebutkan musanna, penyebutan musanna, maka ini mempertegas hakikahnya. Itu pun kalau disebutkan secara mufrad atau secara jamak, fal aslu fil kalami 'alal haqiqah. Asal dari suatu perkataan 'alal haqiqah. Ya. Sehingga kita tidak boleh membawa kepada yang lain, kepada makna yang lain yang la yatabadara fi dzihn, yang tidak terbetik dalam pikiran seseorang ketika disebutkan lafaz itu. Nah, apalagi kalau disebutkan dengan menyebutkan lafaz musanna, terlebih lagi lebih menunjukkan hakikahnya, begitu. Ala annahu la yajuzu itlaqul yadaini bima'na an-ni'mati awil qudrati aw ghairihima.
bahwa tidak boleh menyebutkan secara mutlak dua tangan itu dengan makna nikmat atau kudrat ataukah selain keduanya, illa fi haqqi man ittasafa bil yadaini 'alal haqiqah, kecuali pada hak orang yang mempunyai kecuali pada hak yang bersifat dua tangan secara hakikah. Nah, ya, walidzalika la yuqal, oleh karena itu tidaklah dikatakan lirrihi yadun, ya, arrih, angin itu punya tangan, dikatakan begitu? Tidak, ya. Wala, dan tidak pula dikatakan lil ma'i yadun, air itu punya tangan, dikatakan? La. Tapi apakah dikatakan lil ma'i qudratun, lil ma'i ni'matun? Naam, air itu punya kenikmatan. Lirrihi ni'matun, angin itu punya kenikmatan, dikatakan demikian. Tapi kalau dikatakan lirrihi yadun, la. Kenapa? Karena tidak mempunyai tangan hakikiyah. Demikian pula alma, air, dan yang lain yang tidak punya tangan. Maka lafaz al-yadain yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping Allah mempunyai kenikmatan dan Allah mempunyai kudrah, tidak mungkin, melainkan yang dimaksud adalah al-yadu alal haqiqah. Nah, wa amma ihtijajul mu'attilah, adapun hujjah yang disebutkan oleh ahlu ta'til bi annal yada qad ufridat fi ba'dil ayat, bahwa tangan itu terkadang disebutkan secara mufrad pada sebagian ayat, wa ja'at bilafzil jama' fi ba'dihha, dan datang dengan lafaz jama' pada sebagiannya. Nah, ini ahlu ta'til mengatakan kalau memang yang dimaksud di situ adalah tangan alal haqiqah, lalu kenapa terkadang disebutkan tangan itu secara dengan mufrad, terkadang dengan musanna, terkadang dengan jamak? Kan bertentangan, kata mereka. Nah, gimana kalian cara menjamakkannya ini? Ini mereka ucapkan min qadimiz zaman, dari zaman dahulu sampai sekarang mereka ucapkan itu. Pernah Anda diperdengarkan kaset dari salah seorang ahlul bid'ah, Syi'i, Sufi, Said Aqil, bukan yang guru menteri agama itu, yang satu siapa itu, ikhwan? Said Aqil siapa? Said Aqil Siraj Asy-Syaitan, Dajjalun minad dajajilah, Khabithun minal khubatha, qatalahullah. Orang ini keluaran Muhammad ibn Saud, bayangkan. Tapi nggak tahu ngaji di mana, pulang jadi pendampingnya Gus Dur. Nah, membantah di mana-mana, membantah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengangkat Sufiyah dan Syiah. Di salah satu kasetnya sempat Anda dengarkan waktu itu, sepertinya sedang mengisi acara yang diadakan oleh orang-orang Syiah. Nah, apa dia katakan? Nah, Ahlus Sunnah itu, kata mereka, Ahlus Sunnah itu selalu pertengahan, wasat, di antara ahlul milal, di antara setiap golongan. Padahal terkadang
pertengahan itu konyol, kata dia. Nah sekarang bagaimana mereka menggabungkan dengan tentang ayat Allah ini? Persis, subhanallah. Pas waktu itu membahas tentang tangan Allah. Kadang disebutkan mufrad, kadang disebutkan musanna, kadang disebutkan jamak. Bagaimana kalian menghadapi lafaz-lafaz ini? Apakah kalian mau menyatakan Allah itu di pagi hari tangannya 1, Allah di siang hari tangannya 2, Allah di malam hari tangannya 3? Syubhat. Nah, gimana kalian menjamakkan? Nah, kita katakan pada dia, ta'al inda ahli sunnah, ta'allam, tatlubul ilm indahum, hatta la tatahayyar. Kamu tidak kebingungan. Jangan ngomong masalah ini di depan Syiah. Ya, Syiah semakin jadi-jadi. Nah, tapi kalau ahlu sunnah, mereka membawa ini dengan nas-nas syar'i, memahamkan sesuai dengan kedudukan bahasa di dalam bahasa Arab. Kata beliau, fala dalila fi. Ini tidak ada dalil untuk menyatakan itu adalah majaz, atau itu bimakna al-qudrah atau bimakna ni'mah. Fa inna ma yusna'u bil itsnain qad yunsabu ila al-wahid. Karena apa yang diperbuat dengan 2, ya, terkadang dinisbahkan kepada 1. Iya kan? Apa yang disebutkan dengan 2 kadang dinisbahkan pada 1. Dan itu biasa, yang seperti itu biasa. Misalnya antum melihat sesuatu, ya, ada kejadian, kemudian kamu kabarkan kejadian ini kepada seseorang. Seorang itu mengatakan, hal ra'aitahu? Apa kau melihat? Na'am wallah ra'aitu bi'aini. Aku melihatnya dengan mataku. Ini penyebutan mufrad. Iya kan? Saya melihat dengan mataku. Apakah orang ini melihat gini? Satu mata gitu? Tolol kamu. Maksudnya itu ya biaini, ya dengan mata secara mutlak, tidak disebutkan bilangannya. Begitu. Azhabu ilal masjid birijli. Gimana itu? Saya pergi ke masjid dengan kakiku. Sebutkan mufrad. Gini. Anak-anak itu loh main apa itu? Apa seperti itu? Nah. Darabtu rajula biyadi. Saya memukul seorang dengan tanganku. Gini-gini tak. Yuk, dua-duanya kan. Nah. Ada khair ma'qul. Maka walaupun terkadang 2 yang melakukan, dinisbahkan pada 1, itu biasa dalam bahasa Arab. Wa sami'tu bi udhuni misalnya. Saya mendengarkan dengan telingaku. Penyebutan mufrad, padahal yang mendengar 2. Wal muradu, yang dimaksud ainaya wa udhunaya. 2 mataku dan 2 telingaku. Wa kadzalikal jam'u ya'ti bi ma'nal mutsanna ahyanan. Demikian pula jamak terkadang datang dengan makna mutsanna. Ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Qulubu. Qulub jamak dari apa, ikhwan? Qalbun. Musannanya mesti apa? Qalba. Kan begitu. Jika kalian bertaubat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, ya, qalbakuma, wal muradu qalbakuma. Maka qulub di sini walaupun disebutkan jamak, tapi yang dimaksudkan adalah musanna. Nah, yang dimaksudkan al-musanna. Oleh karena itu,
Juga termasuk yang menguatkan bahwa kalau ada dua orang yang hendak melaksanakan sholat berjamaah, yang satu menjadi imam, yang satunya menjadi makmum, apakah sah dikatakan sholat jamaah? Nah, sah. Itu dikatakan sholatul jamaah. Itu jama'. Nah, dan ini biasa. Ya. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan pada kita penyebutan jama' yang dimaksud adalah mutsanna. Baik. Fahimtum ya ikhwan? Ila huna ya ikhwan.